Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu ya. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok LPKA/AI ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas besar kami ya. Dan latar belakang kita membuat tugas ini adalah karena tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan ya. Dan kita membuat alat untuk mendeteksi kesehatan air dengan konsep AI ya. Next. Nah, jadi latar belakang dari judul kami ini alat pendeteksi air, yaitu karena kami melihat sebuah kejadian yang sedang hangat akhir-akhir ini ya di Bandung, yaitu sebuah mobil tangki yang mengalami kebocoran di bagian tangkinya hingga menyebabkan air yang asam merusak lingkungan dan juga pengendara di belakangnya ya. Dan selain itu, kasus ini juga banyak terjadi di kalangan para pembudidaya ikan. Nah, apa yang bermasalah di sini yaitu dari si airnya itu ya. Air adalah sumber kehidupan ya, salah satu unsur kehidupan yang apabila air itu tidak sehat akan mempengaruhi siklus di dalamnya. Dan di situ ada manusia sebagai salah satu penggunanya ya. Maka dari itu kita membuat alat untuk mengetahui apakah air di suatu tempat itu layak digunakan atau tidak ya. Jadi ini bisa jadi alat yang bakal berguna ke depannya. Dan untuk selanjutnya kita akan menjelaskan rangkaian kelistrikannya oleh Arda ya. Nah, untuk rangkaiannya ini, kita di sini akan menggunakan 3 sensor ya. Pertama, sensor suhu ini sebagai yang untuk variabel yang tetap ini, yang tentu semua air itu suhunya sama, dan juga sensor viskositas dan juga sensor pH ini. Nah, sensor pH ini yang nanti akan mendeteksi berapa besar pH air tersebut. Jadi semakin asam air tersebut semakin potensi tercemar air tersebut, dan juga viskositas ini. Semakin kental atau semakin tinggi viskositas air tersebut, maka semakin tercemar air yang ada di situ. Nanti semua ini akan mengirimkan data ke Arduino Nano ini, yang nanti akan menyimpulkan air tersebut sehat, tidak sehat, atau berbahaya gitu. Kalau airnya tersebut berbahaya, dia akan mengandung asam yang sangat tinggi dan juga viskositas yang sangat tinggi. Kalau air tersebut tidak sehat, dia hanya memiliki viskositas yang tinggi, tapi asamnya netral gitu. Tapi kalau airnya sehat, pH-nya netral, viskositasnya normal gitu. Oke, selanjutnya Andi. Baik, sekarang di bagian manfaat dari APK-AI, itu ada manfaatnya yaitu memberikan informasi mengenai kesehatan air, khususnya air sungai. Maksudnya di sini adalah beberapa aspek penting mengenai kesehatan air sungai, yaitu seperti kualitas fisik, dari kejernihan, suhu, kemudian dari kualitas kimia, pH, oksigen, bahan kimia, dan kualitas biologi seperti organisme atau bakteri, dan ancaman terhadap kesehatan air sungai. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir potensi pembudidaya mengalami kerugian akibat kematian massal ikan yang disebabkan oleh buruknya kualitas air pada kolam mereka. Yaitu maksudnya adalah kematian ini seringkali disebabkan oleh kualitas air yang buruk di kolam budidaya, seperti kekurangan oksigen, pencemaran air, perubahan parameter air, dan berbagai penyakit. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dapat memberikan kesadaran mengenai potensi bahaya pencemaran limbah kimia pada air sungai dan perairan lainnya. Oke, untuk Dan kesimpulannya ya. Jadi di proyek ini kita bertujuan untuk menciptakan sebuah alat yang dapat mendeteksi kesehatan air di suatu tempat ya. Nah, tujuan dari alat ini dibuat yaitu agar menghindari dampak negatif dari pencemaran air itu. Alat yang kita buat itu mengadopsi konsep kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan yang kita adopsi di sini yaitu naive Bayes, yang mana di dalamnya itu terdapat ada 3 variabel yang menjadi penentu untuk menghasilkan satu variabel output. Variabel output di sini yaitu apakah kadar air itu cukup baik
tidak baik atau berbahaya ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Arda. Dan untuk variabel-variabel ini didapatkan dari sensor-sensor yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Andi di rangkaian alat. Ada sensor viskositas yang kami ilustrasikan sebagai relay karena seharusnya itu adalah sensor arus. Kemudian sensor suhu untuk menentukan si suhu airnya itu apakah panas atau dingin, dan juga sensor keasaman. Jadi untuk menentukan si air itu dia seberapa asam ya. Karena setiap air itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung tempat di mana ia ditemukan ya. Dan tentunya dengan adanya alat ini bisa membantu para pembudidaya ikan menjaga ternaknya ya, menjaga kolam-kolamnya agar bisa menghasilkan pakan yang baik dan konsisten ya. Tentunya ini mendukung kerentanan pangan di 2025 ya. Oke, next. Baik, sekian pemaparan presentasi mengenai alat pendeteksi air dari kelompok APKEA ya. Semoga dapat mengilhami dan juga menjadi kesimpulan dari presentasi kami. Sebelumnya kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.